Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelum menuju ke topik bahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan beserta rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Ana Agung Gederai Suryanata dengan NIM 21020142888. Yang kedua ada Komang Andika Pramudita dengan NIM 21020143117. Dan yang ketiga ada Nilu Irmayanti dengan NIM 21020143118. Dan saya sendiri Dimade Airita dengan NIM 21020143119. Topik bahasan yang akan kami presentasikan ada 3, yaitu 1. Manajemen strategis, yang kedua proses manajemen strategis, yang ketiga matriks sumber daya manusia dan benchmarking. Yang pertama, manajemen strategis. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada manfaat manajemen strategis. Yang pertama, manfaat finansial. Penelitian mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tinjauan umum tentang manajemen strategis tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang sangat mirip dengan teori manajemen strategis menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik dibanding industrinya. Yang kedua, ada manfaat non-finansial. Manajemen strategis juga menawarkan manfaat yang nyata lainnya seperti meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatnya produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan. Manajemen strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah karena membantu interaksi antar manajer di semua divisi dan fungsi. Manajemen strategis dapat memperbaiki kepercayaan atas strategi bisnis saat ini atau menunjukkan di mana dibutuhkan tindakan korektif. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen strategis. Di sini ada 4 tujuan dari manajemen strategis itu sendiri. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius, akan bekerja keras melakukan sesuatu lebih baik dan efektif. Yang selanjutnya ada karakteristik manajemen strategis.
Manajemen strategis ini sungguh berbeda dengan lainnya, di mana manajemen strategi mampu senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sejalan pada hal tersebut. Maka berikut ini akan ditujukan karakteristik manajemen strategis. Yang pertama, manajemen strategis bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategis bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategis ialah suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Selanjutnya, manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang terakhir, manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Proses manajemen strategis. Proses perencanaan perubahan melibatkan pengaturan tujuan, pembuatan perkiraan perencanaan dasar, meninjau tindakan alternatif, mengevaluasi yang mana pilihan yang terbaik, kemudian memilih dan menerapkan rencana tersebut. Perencanaan selalu diarahkan pada tujuan organisasi. Perencanaan strategis. Rencana strategis merupakan rencana perusahaan untuk menghadapi berbagai macam ataupun mengambil langkah dan menghadapi peluang dalam lingkungan bisnis untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Strategi manajemen adalah proses mengidentifikasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi dengan cara mencocokkan kemampuan perusahaan dengan tuntutan lingkungan bisnisnya. Berikut adalah proses strategis manajemen. 1. Mengidentifikasikan bisnis dan mengembangkan misi. 2. Mengevaluasi internal perusahaan dan kekuatan eksternal, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Merumuskan yang arahan bisnis baru. 4. Menerjemahkan misi menjadi tujuan strategis. 5. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis. 6. Melaksanakan strategi. 7. Mengevaluasi kerja. Jenis-jenis strategi. 1. Strategi korporat. Mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis berhubungan satu sama lain. Strategi korporat diverifikasi berarti perusahaan akan berekspansi dengan menambah lini produk baru. 2. Strategi kompetitif. Mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Manajer berharap untuk membangun strategi kompetitif mereka di seputar keunggulan kompetitif bisnis mereka. Keunggulan kompetitif berarti semua faktor yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar. 3. Strategi fungsional. Mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strategisnya. Setiap departemen harus terlibat dalam aktivitas yang konsisten dengan misi mutu tinggi yang baru dari unit lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan matriks sumber daya manusia dan benchmarking. Matriks sumber daya manusia adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan nilai dan efektivitas strategi sumber daya manusia. Biasanya termasuk hal-hal seperti cost per hire, tingkatan atau biaya perputaran karyawan, ROI pelatihan dan modal manusia, tingkat produktivitas karyawan, dan biaya manfaat per karyawan. Mampu mengukur apa yang Anda lakukan adalah bagian integral dari proses strategi sumber daya manusia. Pertama, manajemen menerjemahkan rancangan strateginya ke dalam kebutuhan tenaga kerja dalam hal kompetensi dan perilaku pekerja yang dapat diukur seperti layanan yang luar biasa. Dengan persyaratan tenaga kerja ini, manajer sumber daya manusia kemudian merumuskan strategi, kebijakan, dan praktik sumber daya manusia yang mendukung seperti program pelatihan baru yang dimaksud untuk menghasilkan kompetisi tenaga kerja ini. Akhirnya,
Manajer sumber daya manusia mengambil langkah-langkah untuk mengukur apakah kebijakan dan praktik baru mereka menghasilkan kompetisi dan perilaku karyawan yang diperlukan. Benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses yang bisa digunakan dalam manajemen strategi di mana suatu unit mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Salah satu alasan untuk melakukan benchmarking adalah secara ilmiah menganalisis praktik manajemen SDM adalah untuk mempromosikan praktik kerja berkinerja tinggi. Sebuah sistem kerja berkinerja tinggi adalah sekumpulan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang secara bersama-sama menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Sebuah studi memperlihatkan bahwa perusahaan yang mempunyai praktik sumber daya manusia berkinerja tinggi mempunyai kinerja yang secara signifikan lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki praktik serupa. Sebagai contoh kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkinerja tinggi adalah dengan cara merekrut lebih banyak kandidat pekerja, menggunakan lebih banyak tes seleksi, dan menghabiskan jumlah jam lebih banyak untuk melatih karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata pengucapan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.